Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas satu topik tentang siapa yang terbesar. Tema ini kita akan ambil daripada kutipan dari Matius 20, ayatnya yang 20 hingga 28. Namun saya akan mengambil beberapa ayat penting sesuai dengan tema hari ini. Matius 20 ayat 20 dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Lalu Yesus berkata apa? Soal duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu gak ada urusan sama saya. Dan saya tidak ada hak untuk menetapkan. Bagaimana saudaraku, kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang pengikut Kristus, kira-kira ayat ini masuk di akal nggak? Masa orang mau mintanya terbesar nggak boleh? Ya. Bagaimana dengan pemilihan umum? Orang berlomba-lomba ingin yang menjadi nomor satu di suatu negara. Ya. Oleh karena itu dia mencalonkan diri. Ya. Apakah menjadi presiden atau wakil presiden dan sebagainya. Saudaraku, di dunia ini tidak ada seorang yang ingin gagal atau nggak apa-apa deh, saya di belakang aja. Ya, yang penting ada gitu. Itu tidak ada, saudaraku. Semuanya ingin menjadi nomor satu. Pernah minum atau makan kecap, saudaraku? Merek kecap, nggak ada yang nomor 2, saudaraku. Kecap nomor 1. Ya, itu namanya juara, terkenal, terbaik, terenak. Demikian juga manusia itu berlomba-lomba ingin menjadi terbaik, ingin mempunyai satu kuasa, ingin mempunyai satu kekuasaan, kedudukan, sehingga dia bisa memerintah orang lain dengan kuasanya itu. Itu tujuannya. Nah, saudaraku, sebab orang yang berkuasa itu dipandang sebagai orang besar, orang hebat, orang yang sukses. Ya. Impian-impian tersebut tidak saja dalam kehidupan sehari-hari dalam jasmani atau dalam dunia ini, tetapi juga ada di dalam kehidupan spiritualitas kita, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam gereja kita. Ya. Walaupun tidak mengatakan saya ingin menjadi apa di dalam gereja, jabatannya apa, menjabat apa, tetapi dalam relung hati seorang, kalau boleh nanti setelah sekian jadi menjabat, saya ingin naik pangkat. Ya, demikian juga karyawan. Gak ada yang mau duduk dari selama-lamanya di bawah. Ingin menjadi naik pangkat. Pindah kedudukannya. Yesus mengatakan, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu bukan berarti Yesus tidak berhak. Tapi Yesus menghormati ketaatannya kepada Bapaknya. Ya, bahwa dialah satu-satunya
Bapa yang berhak memberikan apa yang telah Dia sediakan kepada orang yang layak duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanannya. Saudaraku mendengar ini, apa yang dikatakan teman-temannya? Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Mengapa yang ke-10 murid itu marah? Artinya mereka juga ingin yang terbesar. Tetapi didahulukan oleh kedua saudara itu melalui mamanya. Saudaraku, ini adalah sifat karakter manusia sekalipun dia sudah rohani. Sekalipun dia sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kamu minta, kamu tidak tahu. Kalau kamu betul-betul pengikut saya, ya, maunya Yesus berkata begitu. Sebetulnya kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kehendaki. Dalam Matius 20 ayat 26, dalam dunia ini orang memerintah dan menjalankan kuasa, ya, untuk disanjung sebagai orang yang berhasil dalam kedudukan atau jabatan. Tetapi kita mau mendengar apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang baik pemimpin dunia maupun pemimpin rohani. Kita mempunyai satu pegangan yang Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara kalau masuk ke restoran, mau disaji, diservis, dilayani, atau sebagai karyawan untuk menyajikan makanan. Semua orang ingin menjadi bos, menjadi orang yang ingin dilayani. Duduk saja, makanan sebentar lagi datang. Ya. Tidak ada yang sibuk-sibuk ke dapur untuk menyajikan. Itu jarang, itu baru karena kondisi hidupnya. Itu manusia, saudaraku. Belum lagi kalau makanannya datang terlambat, kita sudah mulai mengeluh, mulai komplain. Saudaraku, sebenarnya apa yang kita harapkan sebagai seorang Kristiani? Mengikuti cara dunia, ingin mendapat nomor 1, ya, menurut dunia itu oke-oke saja dan wajar. Atau sebagai Kristiani kita menuju suatu salib. Para santa, orang-orang yang sudah para martir, mereka memberi nyawa, menyerahkan secara totalitas pelayanan mereka tanpa memikirkan kedudukan, tanpa memikirkan satu keuntungan bagi dia pribadi. Itu adalah pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi namaku, dia memperolehnya, atau dia akan selamat. Jadi tujuan saudara dan saya sebagai orang Kristiani itu harus jelas. Jangan setengah-setengah. Ya, ikut Yesus mau, dunia juga mau. Tidak bisa itu, saudaraku. So, apa yang kita lakukan, saudaraku? Kalau Yesus mempunyai satu karakter, Yesus adalah Tuhan yang kita sembah, kita muliakan, dan kita luhurkan. Dan Dia adalah juru selamat kita. Mempunyai satu motivasi, misinya untuk penyerahan secara total nyawanya demi tebusan, demi menyelamatkan kita. Bagaimana kita sebagai pengikutnya
cocok enggak saya menjadi seorang Kristiani? Kita melihat apa yang dikatakan Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengar baik-baik saudaraku. Dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu berarti satu tebusan berarti suatu harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan seseorang. Dalam karya penebusan Kristus, kematiannya merupakan satu harga yang dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Sebenarnya kita harus mengucap syukur kalau kita sudah dibaptis, kita sudah mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi cara hidup kita, tujuan hidup kita masih mempunyai satu pemikiran atau mindset seperti orang dunia. Dikit-dikit tersinggung kalau tidak diterima, dikit-dikit marah walaupun tidak kelihatan kadang-kadang. Saudaraku, hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk kita kembali kepada the right track sebagai pengikut Yesus yang sejati. Bukan mencari sesuatu sensasi, bukan mencari sesuatu kemuliaan dunia. Mengikut Yesus adalah salib. Salib merupakan suatu hinaan bagi dunia, tapi suatu kemuliaan bagi Allah yang Maha Tinggi, yang melihat, cara melihat anaknya itu dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.